Twinkle? Twinkle, kau di mana? Twinkle? Twinkle? Dengarlah. Perjalanan ke Mumbaiku sukses besar. Maksudku klien kita sangat terkesan denganku. Kurasa kita akan mendapatkan pekerjaan ini. Aku menuangkan kemampuan manajerialku sampai dia terkesan di sana. Dia sangat menyukai hasil karya yang kuciptakan untuknya. Wow. Twinkle, kau dengar aku kan, ha? Twinkle? 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 Dia ada di mana ya? Dia pasti di sana. Dia tidak ada. Tapi kemana dia? Dia menghilang begitu saja. Coba aku tanya ibu dulu. Kau tahu Yufrats, kalau Twinkle tidak ada di rumah, dia pasti sedang ada di kuil. Oh iya Bu, benar. Aku lupa. Kalau begitu aku ke sana sekarang ya. Iya. Aku bisa sekalian berdoa di sana. Bahkan meski aku di rumahku sendiri, aku merasa asing sekali. Yufrats menjadi putra keluarga ini. Dan yang terburuk Twinkle, setiap kali aku ada di dekatnya dan melihatnya, aku merasakan kemarahan yang besar. Tenanglah, Kunz. Kau harus bisa mengendalikan dirimu. Ini bukan masalah yang biasa. Ini pertarungan jangka panjang. Yang dibutuhkan di sini adalah sebuah kesabaran. Aku minta maaf. Aku pikir kau adalah istriku. Maafkan aku ya. Twinkle juga tidak ada di sini. Atau mungkin dia sudah pulang ya. Biar ku telepon. Telepon juga tidak dijawab. Ada apa dengan dia? Twinkle! Twinkle! Twinkle, sayang. Yufrats, katakan, di mana Twinkle? Aku menelponnya sejak tadi, tapi dia tidak menjawab teleponnya. Padahal aku menitipkan surat untuk diperbaharui karena ini hari terakhir. Kemana saja dia? Aku sudah ke kuil tadi dan aku tidak menemukan dia di sana. Aku yakin dia pasti sedang mengurus suratnya. Ya mungkin saja. Biar coba ku hubungi lagi ya. Sebentar. Dengar, Nak, Ibu sudah mencoba menelpon dari tadi. Ada apa dengan dia? Punya handphone atau tidak punya sama saja baginya. Untuk apa dia membawa handphone, Bu? Kalau dia bawa di silent ataupun dimasukkan ke dalam tasnya. Sudahlah, Ibu tenang saja ya. Aku akan ke kantor pengurusan surat dan mencarinya di sana ya. Ibu tenang. Ide yang bagus. Tunggu dulu sayang. Ibu tahu kalau kau mulai merasa tidak bisa jauh darinya. Ibu mulai nakal ya. Ya ampun, lama sekali ini antriannya. Ramai sekali. Di mana aku bisa menemukan Twinkle? Aku tidak tahu di mana dia. Iya benar, banyak sekali. Kan sudah siang. Hei, apa yang kau lakukan? Kami ya. sudah antri dari tadi. Tunggu, aku cuma mencari istriku saja. Sebentar ya. Tidak, tenang. Aku cuma mencari istriku. Pak, apa kau melihat istriku, wanita bernama Twinkle? Apa dia sudah datang? Baik, tunggu dulu.
Tidak ada. Tidak ada yang datang dengan nama itu. Ada apa? Bebe, kau sudah membuatku takut. Aku ke atas untuk melihat apakah ada orang atau tidak. Aku juga mendengar suara aneh di sini. Jadi aku ke sini untuk memeriksanya. Kau tahu di mana Twinkle? Dia sedang sibuk apa sampai dia tidak menjawab teleponku? Kau sudah berhasil bicara dengannya? Dia juga tidak menjawab telepon dariku. Anak itu. Kau tenang saja, Bebe. Yufrat sedang menjemputnya. Tunggu saja kalau mereka pulang akan kuberi pelajaran. Hebat sekali. Ada drama baru sekarang. Istrinya menghilang. Hei Yufraj, kenapa kau dan istrimu itu tidak membuka sekolah drama saja? Percayalah, itu pasti akan sukses daripada rencana pesta pernikahan. Aku sama sekali tidak terkejut kalau ternyata semua ini adalah drama. Supaya kau tidak mengembalikan uangku. Apa kau tidak punya hati sama sekali, Rocky? Hah? Aku sedang mencemaskan istriku, tapi yang kau bicarakan hanyalah uang saja. Ingat kata-kataku ya. Aku akan membereskan urusanmu nanti. Sekarang aku sedang mencemaskan istriku, Twinkle. Yufrat, memangnya Twinkle sekarang pergi kemana? Apa kau tahu di mana dia? Semoga saja Twinkle sudah sampai rumah saat ini. Aku sudah memeriksa semua tempat yang mungkin Twinkle kunjungi. Tapi tidak ada petunjuk dia ada di mana. Seharusnya dia menelpon walaupun sebentar. Dia juga pasti belum memeriksa SMS-nya sekarang. Kenapa Twinkle bisa begitu ceroboh seperti ini? Aku benar-benar Kemana dia? cemas. Twinkle tidak ada kabar sama sekali. Kenapa Twinkle bisa begini? Semoga tidak ada apa-apa. Ini benar-benar tidak wajar. Dia benar-benar aneh. Handphone Twinkle? Ponsel Twinkle ada di sini. Itu berarti Twinkle tidak membawa ponselnya. Ini keterlaluan. Sejak kapan dia menjadi ceroboh seperti ini? Terakhir kali dia seperti ini saat... Oh iya, apa mungkin dia pergi ke hotel itu lagi? Itu mungkin saja. Aku akan mencari dia ke sana. Begitu aku temukan Twinkle, tolong marahi saja dia sekalian ya. Dia aneh sekali. Dia membuat kita semua khawatir. Tapi tenang saja ya. Aku akan membawa dia pulang. Iya nak, cepat pergilah. Tolong kunci kamar Twinkle Sarna. Pak? Maksudku kunci kamar 22. Istriku Twinkle Sarna, setiap kali dia kemari dia menginap di kamar itu kan. Ayo berikan. Baik, Pak. Tunggu sebentar. Maafkan aku, Pak. Tapi ada keluarga lain yang menginap di sana, Pak. Pak Ahuja dari Batinda. Oh, kalau begitu mungkin Twinkle menginap di kamar yang lain. Tolong kau periksa sekali lagi ya. Aku mohon. Baik, akan kuperiksa, Pak. Iya. Ya, sebentar. Tidak, Pak. Maaf, tapi tidak ada tamu yang bernama itu menginap di sini. Astaga. Terakhir aku bicara dengan Twinkle di telepon. Dia bilang ada sesuatu yang sangat penting yang mau dia bicarakan. Coba saja aku sempatkan bicara padanya. Ya Tuhan, semoga Twinkle baik-baik saja. Semoga dia tidak dalam masalah sekarang. Astaga Twinkle, hubungi aku dan katakan kalau kau baik-baik saja, aku mohon. Aku akan tenang setelah semua itu.
Hanya ada satu tempat pilihan terakhir. Aku akan menelpon Ibu Lila. Apa mungkin dia pergi karena marah? Tidak, Pak. Baiklah, katakan padaku. Ada masalah apa antara kalian berdua? Masalah seperti pertengkaran atau debat mungkin? Apa maksudmu itu, Pak Inspektur? Menantuku tidak seperti itu. Aku percaya padanya. Dia benar-benar menjaga putriku. Begini Pak Yufras, kau bilang dia pernah menghilang sebelumnya kan? Lalu dia ke hotel. Aku sudah ke sana, Pak, dan memeriksanya, tapi dia tidak ada di sana. Itu tidak perlu. Bisa saja dia ke hotel yang lainnya. Pak Inspektur. Tenanglah. Ini kan belum 24 jam Twinkle Sarna menghilang. Jadi kami belum bisa membuat laporan orang hilang. Karena bisa jadi dia pulang sendiri. Tapi kalau dia tidak pulang dalam waktu 24 jam, kau silakan datang lagi ke kantor polisi dan mengadukan laporan orang hilang. Baiklah, Anda boleh pergi. Ada apa? Aku dengar menantu kalian kabur dari rumah. Maksudku, dia menghilang dari rumah. Kalian tahu dia pergi kemana? Apa kalian menerima telepon atau pesan? Sebenarnya, aku bisa membantu kalian untuk mencari Twinkle. Itu benar. Aku punya banyak kontak. Mereka bisa membantu kita. Itu pun kalau kalian mau. Itu tidak perlu. Terima kasih. Tapi tidak usah. Ini masalah keluarga kami. Dan kami tidak membutuhkan bantuan dari orang sepertimu. Tidak akan pernah. Jadi sebaiknya kau tidak usah ikut campur masalah ini. Justru aku merasa kalau kau mungkin telah menculik istriku. Yang benar saja. Memangnya kau pikir aku ini penjahat kelas 3 yang hanya mengincar perempuan? Kalau aku mau melakukan sesuatu, aku akan langsung menyerang di hadapan targetku. Baik itu di ring tinju atau di kehidupan nyata. Aku tidak suka menyerang orang dari belakang. Dan itu bukan tipeku. Terserah kau saja. Tapi aku jauh lebih senang kalau kau memberikan sedikit privasi untuk keluargaku. Saat ini, aku perlu membicarakan sesuatu yang penting dengan keluargaku. Jadi aku minta sebaiknya kau pergi atau keluar. Pergilah. Menurutmu bagaimana, Pallavi? Semua yang terjadi ini, apakah sungguhan atau drama? Apa mungkin Twinkle curiga padaku? Atau mungkin Euphrates dan Twinkle sedang bermain denganku? Kunz, aku juga tidak percaya pada Twinkle dan juga Euphrates. Tapi keluarga yang lain? Untuk apa mereka harus pura-pura? Maksudku, mereka sangat cemas soal Twinkle. Iya, aku tahu. Keluargaku tidak sepintar dan selicik Euphrates dan Twinkle. Mereka adalah orang polos.
Mereka akan percaya apapun yang dikatakan Euphrates dan Twinkle. Itu kenyataannya. Saat ini, apapun yang direncanakan oleh Euphrates dan Twinkle, permainan apapun dari mereka akan gagal total. Karena aku adalah pemain yang tidak pernah kalah. Aku akan membalas mereka dengan cara normal atau dengan cara kasar. Kenapa ada peraturan 24 jam itu? Siapa yang pertama membuatnya? Laporan orang hilang masih belum bisa dibuat kalau belum lewat 24 jam. Tapi tidak ada yang bisa memastikan siapa yang bertanggung jawab atas semua masalah ini. Tidak ada yang tahu bagaimana harus apa. Ya Tuhan, di mana kau, Twinkle? Teleponlah aku dan katakan kau baik-baik saja, aku mohon. Begitu aku dengar suaramu, maka aku akan sangat tenang. Ada apa, Pak Euphrates? Anda tidak perlu kesal begitu. Aturan 24 jam itu hanya aturan kami saja. Tapi sebenarnya kami bisa mulai penyelidikan secara pribadi. Sekarang begini saja. Bagaimana kalau kau deskripsikan istrimu seperti apa, lalu kami bisa mulai penyelidikan? Kalian jangan terkejut. Aku yang menghubungi Pak Inspektur. Pak Inspektur polisi ini adalah penggemar beratku, jadi aku hanya perlu menelponnya saja. Coba kalau dari awal Anda mengatakan kalau Anda kenal Tuan Rocky, kami bisa langsung mulai penyidikan dari sejak awal dan mungkin sekarang kita sudah dapat petunjuk. Tapi sudahlah, kami akan mulai sekarang. Nah, kau ke kamar Twinkle dan buat deskripsinya. Jangan lupa ambil fotonya, ya. Ambil juga segala yang menyangkut Twinkle, ya. Di mana kamar Nyonya Twinkle? Kamar pertama di lantai atas. Baiklah, baiklah. Ayo. Jangan khawatir, Euphrates. Kita bisa cari Twinkle bersama-sama. Aku masih bisa menolongmu atas dasar kemanusiaan. Ayo, kita ke atas dan membantu polisi. Ayo. Pak, aku melihat ada bekas goresan di sana. Bekas goresan itu menandakan ada konflik fisik di sini. Oh ya, ngomong-ngomong Pak Euphrates, apa yang terakhir kali kau bicarakan dengan istrimu? Twinkle sempat menelponku dan mengatakan kalau dia ingin membicarakan hal yang penting saat aku mau naik pesawat. Menurut kesimpulanku, aku rasa istrimu itu telah diculik. Apa? Aku rasa ada yang masuk ke rumahmu, lalu istrimu berusaha untuk melawannya. Tapi siapa yang mau menculik Twinkle, Pak? Aku tidak mengerti. Nomor tak dikenal. Permisi. Halo? Halo, kalau kau ingin melihat istrimu tetap hidup, kau harus membantu ibumu, Anita Lutra, kabur dari penjara. Atau... Apa? Siapa aku sebenarnya? lakukan saja perintahku. Usir polisi-polisi itu yang sedang mengacak kamar istrimu. Kalau tidak kau lakukan itu, maka... satu hal lagi, aku tidak mau lihat ada polisi. Minta teman petinjumu, jangan ikut campur. Halo? Halo? Tidak ada orang.
Lalu bagaimana penelpon itu tahu kalau ada polisi di sini? Ada apa sebenarnya? Aku tidak percaya ini. Halo? Halo, Tuan Lutra. Ini Desmuk dari Mumbai. Aku punya kabar baik untukmu. Perusahaan kami saat ini ingin memberikan kontrak pekerjaan acara tahunan kami. Kau pasti senang sekali mendengarnya. Kau sudah lama ingin mendapatkan kontrak ini, iya kan? Iya, benar. Terima kasih ya. Tuan Lutra, kau tidak apa-apa? Iya, nanti ku telepon lagi. Terima kasih. Aku rasa ini rencana ibuku. Supaya dia bisa menekanku membantunya kabur. Tapi tidak akan kubiarkan ibuku berhasil. Aku harus cari tahu dulu siapa yang membantu ibu. Aku akan menangkapnya. Dan akan kuberi orang itu pelajaran. Halo, ini aku. Begini saja, ceritakan pada polisi tentang semua teman Twinkle. Semua orang yang biasa dia temui. Atau mungkin ada seseorang yang tidak suka dengan Twinkle. Maksudku, bisa saja kan Twinkle bermasalah dengan seseorang? Katakan pada mereka. Dan kalau bisa, kalau kau punya foto Bu Twinkle, tolong berikan pada kami. Kami akan kirimkan foto itu ke kantor polisi lainnya. Kami juga akan cetak foto itu di koran-koran. Iya, baiklah, Pak. Dan kau, Pak Yuvraj, saat terakhir kau bicara dengan Bu Twinkle, apa dia kelihatan sedang cemas atau mungkin sedang gelisah? Pak Yuvraj? Pak Yuvraj, aku bicara denganmu. Tidak, Pak. Tidak. Aku baik-baik saja. Maafkan aku. Telepon dari orangku. Mungkin dia punya informasi tentang ibuku. Tapi aku tidak mungkin terima telepon itu di sini. Maaf semuanya. Aku harus menjawab telepon ini dulu ya. Maaf, Pak. Kurasa Yufrat seperti itu karena dia sangat mencemaskan Twinkle, Pak. Karena itulah dia jadi diam seperti itu. Ini bukan masalah, tenang saja, kami akan menyelidikinya. Dan begitu kami dapat info, kami akan kabari kalian. Terima kasih, Pak. Ya Tuhan. Aku sudah bicara dengan semua keluarga Bu Anita. Tapi tidak ada satupun yang tahu rencana ini, Pak. Mungkin Bu Anita menyuruh orang lain untuk urusan ini. Siapapun yang menculik Twinkle, dia pasti akan menelpon untuk minta tebusan. Biarkan saja. Kita memang harus tahu apa permintaan mereka. Ponselku? Oh, ada di sana. Akan kuambil dulu. Itu di situ. Yufrats bicara dengan siapa? Mungkin saja itu salah satu temannya untuk bisa mencari Twinkle. Tapi kalau Yufrats berusaha sendiri untuk mencari Twinkle, kenapa tidak beritahu polisi? Mereka harus diberitahu, kan? Aku yang akan memberitahu mereka. Kalau bukan salah satu rekan ibu yang melakukannya, lalu siapa? Siapa orang yang telah menculik Twinkle? Aku tidak mengerti ini. Ini aneh sekali.
Kalung Twinkle? Kau masih belum mengerti juga. Bukankah sudah kusuruh kau mengusir polisi dan petinju itu? Kenapa kau tidak melakukannya? Keluarkan Anita Lutra dari penjara. Kau malah sibuk bicara dengan kontakmu seperti itu. Kau hanya membuang waktu. Kali ini kami hanya mengirim kalung milik istrimu saja. Selanjutnya lagi entah apa yang kami kirim padamu. Ya, apa-apaan ini? Siapa? Siapa yang berani melakukan hal ini padaku? Oh, Twinkle. Semoga kau baik-baik saja. Yufrat, sayang. Bebe? Rocky? Kau kenapa? Kenapa tanganmu terluka? Biar dia duduk dulu. Ayo, duduk dulu, Nak. Iya, duduk. Ada apa ini? Kenapa sampai begini? Di mana kotak P3K? Ada di laci. Sebentar, aku ambilkan. Ada apa? Kenapa kau bisa terluka seperti ini? Aku sudah menerima kabar tentang Twinkle dari kontakku. Mendadak ada pria bertopeng datang dan dia menyerangku. Sepertinya dia tahu tentang seluk-beluk rumah ini. Dia terus mengatakan satu hal sambil dia menyerangku. Kau tidak paham, itu yang dia katakan. Sebelum aku melakukan perlawanan, dia sudah kabur. Aku tidak paham sama sekali. Orang itu juga bilang seperti itu di telepon tadi. Itu juga tertulis di kertas catatannya. Pasti sakit sekali ya. Tapi siapa yang melakukannya? Kira-kira siapa yang ingin menyakiti Rocky? Aku yakin pasti pelakunya sama dengan yang menculik Twinkle. Mereka pasti tahu kalau Rocky membantu kita. Karena itulah mereka juga menyerang Rocky. Rocky sayang, naik dan istirahatlah dulu. Ayo kita ke atas. Yufrat, lakukanlah sesuatu. Iya, Bebe. Cepatlah kau telepon inspektur dan katakan kalau Rocky telah diserang. Baiklah. Ayo, Nak. Ayo. Ayo. Yufrat, apa ada sesuatu yang mau kau katakan padaku? Sesuatu yang sedang mengganggu pikiranmu? Kalau kucerita padanya tentang telepon dan catatan ancaman itu, maka dia pasti akan merasa cemas. Aku harus menangani ini sendirian. Jangan sampai yang lain tahu. Tidak, Ibu Lila. Aku hanya mencemaskan Twinkle saja. Dalam pikiranku selalu muncul hal yang sama. Aku ingin Twinkle baik-baik saja. Hanya itu yang ku mau. Iya, Nak. Doaku juga seperti itu. Tapi, kupikir saat kau sedang keluar tadi, kau mungkin saja menemui seseorang. Tidak, Ibu. Aku hanya merasa butuh udara di luar dan aku keluar untuk menenangkan diriku di sana. Itu saja. Oh, begitu. Ibu, aku pikir setelah lama di penjara, maka Ibu akan berubah menjadi orang baik. Tapi ternyata tidak. Ibu masih penuh dengan rencana dan pikiran jahat seperti itu. Aku tidak mengerti Ibu. Selalu saja menyuruh orang lain untuk melakukan semua yang Ibu inginkan.
Ibu masih saja mengganggu Twinkle. Akan kupenuhi semua permintaan ibu. Asalkan Twinkle bisa baik-baik saja. Nomor tak dikenal lagi? Halo? Jangan buang waktu hanya dengan berdiri saja. Masuk dan bebaskan ibumu dari penjara. Dan ingat, jangan berani-berani bicara dengan Bu Anita. Masuk dengan tenang dan bawa ibumu keluar, masukkan ke mobil. Kami akan urus sisanya. Kau mengerti? Baiklah, Bu. Anakmu datang untuk menemuimu di sini. Jadi bersiaplah. Dari mana asap ini? Ada asap! Ada asap! Cepat, periksa. Ada apa? Tolong! Tolong aku! Tidak, aku tidak boleh melemah. Aku harus ingat ibu berbuat apapun demi tujuannya. Seperti halnya dia menculik Twinkle, demi dia kabur dari penjara sekarang. Ibu tidak mungkin bisa berubah. Aku harus selalu memikirkan Twinkle. Jadi kita lakukan dengan caramu, Bu. Siapa itu? Siapa itu? Kalau harga keselamatan Twinkle adalah kebebasanmu, Bu, aku tidak keberatan. Aku hanya ingin Twinkle selamat. Sebenarnya apa yang diinginkan penculik itu? Kalau mereka minta tebusan, seharusnya sekarang sudah menelpon. Entah apa yang dialami Twinkle sekarang. Sudah 3 jam sejak ibu bebas dari penjara. Seharusnya mereka sudah membebaskan Twinkle sekarang. Aku harus berpikir positif. Aku yakin Twinkle dalam perjalanan. Biar aku saja yang buka, Nak. Di mana Euphrates? Dia di dalam. Ada apa? Bukankah sudah kuminta kau menelpon inspektur secepatnya kalau Rocky sudah diserang? Ada apa denganmu? Kenapa kau tidak melakukannya? Bebe, iya, entah kenapa, aku sampai lupa soal itu. Euphrates sayang, aku tahu kau sangat cemas. Tapi nak, kalau kau tidak segera menelpon inspektur, kalau Rocky diserang, bagaimana dia bisa membantu kita? Sudahlah, tidak apa-apa, kau tenang saja. Aku sudah cerita semuanya pada inspektur. Anita? Dilihat dari cara pembebasan Anita Lutra yang sedang dipenjara, sepertinya ada seseorang yang merencanakan ini. Anita! Ya Tuhan, wanita jahat itu kabur dari penjara. Apa? Apa mungkin
Dalam hal ini, Anita yang menculik Twinkle. Ya ampun, lihat saja. Sekarang Anita tidak akan tanggung-tanggung lagi menyiksa kita. Aku tidak tahu apalagi yang akan dilakukannya nanti pada kita. Tapi kita harus mencari tahu bagaimana Anita bisa kabur dari penjara. Siapa yang merencanakan ini? Siapa yang membantunya kabur? Euphrates, apa kau tahu tentang ini? Ada yang membantu Anita kabur dari penjara. Jangan panik, tolong. Aku akan mencari tahu soal itu. Dan percayalah, kalau memang ibuku yang telah menculik Twinkle, aku tidak akan mengampuninya. Akan kubawa Twinkle pulang dengan selamat. Akan kubawa dia pulang segera. Akan kupastikan itu. Dengar, nak. Aku tahu kau sangat mencemaskan Twinkle. Kau tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Tapi kau juga tahu kan ibumu sendiri. Dia bisa bertindak jauh demi mencapai tujuan balas dendamnya. Dia bisa melakukan apapun demi membalas kami. Dengar, nak. Kalau kau tidak menceritakan pada polisi, bagaimana mereka bisa membantu kita, nak? Kita harus cerita semuanya pada mereka, baru mereka bisa membantu kita, kan? Aku harap kau mengerti apa yang kukatakan. Hah? Tenang saja. Polisi akan tiba sebentar lagi. Dan aku yakin, Euphrates pasti mau bekerja sama dengan kepolisian. Ya Tuhan, ini benar-benar kacau. Aku tidak bisa cerita semua padamu meski aku ingin. Dan aku tidak bisa berharap dibantu oleh polisi. Situasinya akan sangat rumit kalau aku sampai salah satu langkah saja. Maka Twinkle lah yang akan menanggung akibatnya nanti. Aku sudah melakukan apa yang mereka minta. Tapi kenapa Twinkle masih belum sampai juga? Kenapa mereka belum melepaskan Twinkle? Di mana kau, Twinkle? Tolong katakan padaku. Tunjukkan keberadaanmu, Twinkle. Semoga kau baik-baik saja. Semoga kau tidak apa-apa. Aku mengkhawatirkan dirimu, Twinkle. Halo? Euphrates Lutra? Di mana istriku? Katakan. Aku sudah melakukan seperti yang kuperintahkan. Kau memintaku membantu ibuku kabur dari penjara. Sudah kulakukan. Makanya kami akan memberimu satu tugas lagi. Pergilah ke rumah nomor 18 di sektor 15 besok pagi. Kau akan temukan tas di sana. Kemudian kau ambillah. Lalu akan kuberitahu apa tugasmu selanjutnya. Kau mengerti? Apa? Tidak. Lepaskan istriku sekarang juga. Halo? Halo? Astaga, sial! Aku sama sekali tidak mengerti ada apa sebenarnya dengan Euphrates. Dia pergi pagi-pagi sekali tanpa memberitahu siapapun. Kalau dia diam terus dan tidak cerita apapun, bagaimana kita bisa membantunya? Bagaimana? Apa kalian dapat kabar tentang Twinkle? Aku baru saja melihat Euphrates pergi secara terburu-buru dari sini. Jadi aku pikir mungkin... Siapa yang tahu? Dia juga tidak mengatakan apapun. Dia tidak bilang kemana dia pergi, urusan apa, dan dia tidak bilang apapun. Dia mau melakukan semuanya sendirian. Dia selalu bilang akan melakukan apapun demi Twinkle. Dia akan bertindak apapun. Tapi dia tidak menceritakan apapun. Entah kenapa, aku punya perasaan kalau dia mungkin menemui dan juga membantu Anita kabur dari penjara. Anita? Dia membuat susah hidup kita. Entah apalagi syarat yang dia minta. Apalagi yang dia mau. Tunggu dulu. Anita, maksud kalian Anita Lutra? Dia sudah banyak memberi masalah pada kalian sebelumnya.
Dan aku baca di koran-koran, dia juga terlibat dalam pembunuhan Kunz. Maafkan aku. Tapi bagaimana bisa kau biarkan Euphrates menemui orang seperti itu sendirian? Bagaimana kalau dia melakukan sesuatu? Aku rasa aku harus menemui Euphrates. Mungkin dia butuh bantuan. Terima kasih. Tas ini. Halo? Kau lihat tas merah di depanmu? Ambillah. Kemudian kau pergi ke kuil dan berdoalah di sana demi keselamatan istrimu. Apa? Apa-apaan ini, ha? Dengar, siapapun kau, hentikan permainan konyolmu ini dan antarkan istriku pulang secepatnya. Kau mengerti? Aku sudah muak denganmu. Euphrates Lutra, lakukan saja apa yang aku suruh. Dan ingat, istrimu masih ada padaku sekarang ini. Dan nyawanya dalam tanganku. Kau ingat itu baik-baik. Bagaimana aku bisa tahu kalau istriku ada bersamamu? Biar aku bicara padanya sekarang. Aku harus tahu kalau dia baik-baik saja. Biarkan aku bicara. Hei, aku yang memberimu perintah. Jadi kau harus menuruti kata-kataku. Ambil tas itu dan pergilah ke kuil.